Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, mukjizat orang kusta disembuhkan. Bahan dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Baik, mohon dibantu saudara-saudari untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dan keluarga dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Memakai kata channel ya, biar tidak rancu dengan akun yang lain ya. Berikan juga komentarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, disebutkan di dalam perikop Injil ini ada seorang yang penuh kusta. Kita tahu pada zaman itu masih banyak ya penderita kusta, dan penderita kusta harus hidup diasingkan di pinggir kota, di luar perkampungan, ya, kaki diberi semacam tanda seperti kelintingan supaya kalau dia bergerak berbunyi dan itu menjadi pertanda ia sakit kusta ya. Lalu dari jauh kadang-kadang juga mereka harus meneriakkan najis-najis jika ada orang yang ingin mendekat. Nah, tentu saja penderita kusta ini tidak hanya menderita secara fisik ya, tetapi secara batin pun mereka menderita. Nah, ketika melihat Yesus, orang ini tersungkur. Cukup aneh ya bahwa Yesus tidak menjauhi mereka ini, dan orang ini pun tidak meneriakkan najis supaya Yesus menyingkir ya, tetapi dia malah tersungkur memohon, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, kita lihat ya, ada kerendahan hati orang ini yang sedang sakit ini. Yang pertama-tama tadi tersungkur ya kan. Yang kedua, dalam permohonannya ini terlihat ia cukup rendah hati. Ya, bagaimana tidak rendah hati ya dengan kondisi seperti itu ya, tetapi ada loh orang-orang sudah dalam kondisi yang buruk pun ya boleh dikatakan dia masih tinggi hati. Jika Tuhan mau, ada sebuah keyakinan ya bahwa Yesus itu dapat, hanya masalahnya mau atau tidak. Tuhan dapat mentahirkan. Ada keyakinan Yesus ada kemampuan dapat mentahirkan. Nah, saudara-saudari, dalam kehidupan ini kita diajak ya untuk rendah hati, karena memang kita barangkali bukan orang sakit seperti ini ya, tetapi bisa jadi badan kita utuh tetapi hati kita ini dinajiskan apa? Dosa, tentu saja. Harusnya tersungkur kita itu di depan kaki Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat membebaskan aku dari dosa dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya, tentu saja dipastikan Yesus bisa. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Aku mau, jadilah engkau tahir. Cukup aneh dalam peristiwa ini, Yesus menjamah orang itu, tidak takut ya untuk ketularan. Kita lihat ya betapa niat Yesus untuk menyembuhkan ini sungguh besar. Mau, dan jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Seketika, saudara-saudariku yang terkasih, lenyap penyakitnya. Nah, maka kalau kita mempunyai iman seperti orang yang sakit kusta ini, Yesus dapat berbuat apa saja untuk kita. Apa saja yang kita inginkan ketika kita mempunyai keyakinan dan beriman, pasti Yesus akan memberi. Ya, jika Tuhan mau, ya pasti ya, dengan
kerendahan hati, engkau dapat mentahirkan dan jadilah tahir. Nah, saudara-saudari, Yesus melarang orang itu untuk memberitahukan kepada siapapun. Tetapi dikatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Apa ini maksudnya? Pada masa itu orang yang dinyatakan sembuh dari kusta dan dinyatakan sebagai sudah tahir, itu harus datang kepada imam untuk memeriksakan dirinya. Karena imam-imamlah yang pada waktu itu berhak memeriksa orang ini sudah benar tahir atau belum. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Jadi pergi kepada imam, satu untuk memeriksakan diri, saya sudah dinyatakan tahir. Yang kedua, persembahan dibawa ke sana. Jadi jelas sekali di sini Yesus selalu mengajak orang untuk bersyukur. Orang ini pun diajak untuk bersyukur. Jadi bukti, sebagai bukti bagi mereka, bukti bahwa saya sudah dikaruniai sesuatu oleh Tuhan itu apa? Bersyukur. Nah, inilah saudara-saudariku yang terkasih yang mestinya bisa kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur dan bersyukur. Nah, ketika sudah dikabulkan permohonan kita, seperti orang tadi kan memohon, lalu bersyukur, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Marilah kita mohon agar kita memang tadi saya katakan bukan orang yang sakit kusta, tetapi kita perlu disembuhkan dari segala penyakit dan kelemahan kita. Kita pun mungkin tidak lebih baik dari orang kusta itu, meskipun secara fisik lebih baik, tetapi hati kita perlu ditahirkan oleh Yesus, perlu disembuhkan oleh Yesus. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kita lihat saudara-saudari yang terkasih, setelah melakukan pekerjaan, Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Jadi relasi Yesus dengan Allah Bapanya itu selalu dipelihara terus. Ada keseimbangan, kekuatan di dalam diri Yesus karena selalu pergi ke tempat yang sungguh-sungguh memungkinkan dia untuk berdoa. Ini ke tempat yang sunyi agar relasi dengan Allah Bapanya tetap terjamin. Nah, inilah yang disebut ora et labora. Ora itu berdoa dan labora itu bekerja. Pepatah khas dalam bahasa Latin yang menyatakan bahwa bekerja dan berdoa itu harus selalu ada bersama-sama. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat untuk belajar Alkitab. Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara-saudari. Salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Kasih like dan komentarnya. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.